Assalamualaikum Sobat Biologi. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Rahmi Nurastia, dalam subpokok bahasan Phylum Solentrata atau Cnidaria. Berikut adalah contoh hewan Solentrata. Hewan Solentrata memiliki otot dan saraf yang sederhana. Solentrata disebut juga sebagai hewan berongga. Hal ini dikarenakan hewan Solentrata memiliki rongga gastrovaskular yang berfungsi sebagai usus. Ada dua macam bentuk tubuh Solentrata, yaitu bentuk polip dan bentuk medusa. Bentuk polip merupakan bentuk Solentrata yang hidup menetap di dasar perairan. Sedangkan bentuk medusa adalah bentuk Solentrata yang dapat berenang bebas. Solentrata memiliki struktur tubuh yang terdiri dari, yang pertama adalah mulut. Mulut juga berfungsi sebagai anus. Melalui bagian ini, makanan dimasukkan, dan melalui bagian ini pula zat sisa dikeluarkan. Bagian yang merupakan mulut dan anus ini dinamakan dengan osculum. Struktur yang kedua adalah tentakel. Tentakel terletak di sekeliling mulut. Tentakel memiliki sel penyengat atau cnidosit yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Mangsa Solentrata adalah organisme-organisme berukuran kecil seperti zooplankton, udang kecil, dan larva serangga. Apabila bertemu dengan mangsanya, cnidoblast atau sel penyengat akan mengeluarkan racun yang dinamakan dengan hipnotoksin. Struktur selanjutnya adalah rongga gastrovaskular. Rongga ini berfungsi sebagai usus, yaitu tempat terjadinya pencernaan makanan. Struktur selanjutnya yaitu gastrodermis. Gastrodermis adalah hasil perkembangan lapisan endoderm. Gastrodermis merupakan lapisan permukaan rongga gastrovaskular. Struktur selanjutnya yaitu mesoglea. Mesoglea adalah daerah antara epidermis dan gastrodermis yang berfungsi sebagai sumber nutrisi. Struktur terakhir adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan permukaan tubuh Solentrata yang berfungsi sebagai pelindung. Solentrata diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas hidrozoa, kelas hipozoa, dan kelas anthozoa. Kelas hidrozoa terdiri dari 2 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang hidup berkoloni. Tipe ini memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Contohnya adalah Obelia. Tipe yang kedua adalah tipe yang hidup soliter. Tipe ini memiliki bentuk tubuh polip saja. Contohnya adalah hidra. Daur hidup Obelia ini nanti akan kita amati dalam bentuk video animasi. Kelas yang kedua adalah kelas hipozoa. Kelas ini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah bentuk tubuhnya seperti mangkuk, transparan dan melayang-layang di laut. Yang kedua, Scyphozoa memiliki lapisan mesoglea yang tebal sebagai sumber nutrisi. Ciri yang ketiga dari Scyphozoa adalah bentuk medusa lebih dominan dalam siklus hidupnya. Contoh dari kelas Scyphozoa adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Sekarang, marilah kita lihat skema daur hidup dari Aurelia. Aurelia memiliki alat kelamin yang terpisah antara individu jantan dan individu betina. Pembuahan ovum dan sperma atau fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh induk betina. Hasil pembuahan berupa zigot akan berkembang menjadi larva bersilia yang dinamakan dengan planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai untuk membentuk polip muda yang dinamakan dengan Scyphistoma. Scyphistoma selanjutnya akan membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia nampak seperti tumpukan piring yang dinamakan dengan strobila. Kuncup dewasa yang paling atas selanjutnya akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa muda yang disebut dengan Evira.
Evira selanjutnya akan berkembang menjadi medusa dewasa. Kelas yang ketiga adalah kelas Anthozoa. Kelas Anthozoa ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, semua tubuhnya berbentuk polip dan tidak ada yang berbentuk medusa. Tubuh Anthozoa tersusun atas kalsium karbonat. Selanjutnya, kelas Anthozoa berbentuk seperti bunga di dasar perairan. Selanjutnya, apabila Anthozoa mati, maka rangka Anthozoa yang mati akan membentuk pulau karang. Contoh kelas Anthozoa adalah Acrodora dan Dipluria. Nah, sekarang untuk mengetahui cara perkembangbiakan Solentrata, marilah kita simak video animasi daur hidup Obelia berikut. Obelia merupakan Solentrata atau Cnidaria dengan tipe hidup berkoloni. Obelia memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Bentuk polip adalah bentuk Obelia yang hidup berkoloni. Meskipun hidup berkoloni, Obelia memiliki satu rongga gastrovaskuler yang saling berhubungan. Obelia memiliki dua macam bentuk polip, yakni polip hidran atau polip pengambil dan pencerna makanan, dan polip gonangium atau polip reproduktif. Polip gonangium atau polip reproduktif mengandung tunas medusa. Tunas medusa ini berfungsi dalam perkembangbiakan aseksual. Dalam perkembangbiakan aseksualnya, tunas dewasa akan dilepaskan menjadi medusa yang dapat hidup bebas dan soliter. Fase medusa ini merupakan fase generatif yang menghasilkan gamet. Gamet jantan dan gamet betina dihasilkan oleh medusa yang berbeda. Medusa jantan dan betina yang telah membentuk gamet akan melepaskan sperma dan telur ke air. Sperma selanjutnya akan membuahi sel telur hingga terbentuklah zigot. Zigot selanjutnya akan membentuk larva planula yang dapat berenang bebas. Apabila planula telah menemukan tempat yang sesuai, planula selanjutnya akan menetap dan membentuk polip yang menempel di dasar perairan dan hidup berkoloni. Nah, kini kalian sudah paham bukan dengan cara perkembangbiakan Solentrata? Dalam kehidupan manusia, Solentrata memiliki peran diantaranya adalah, yang pertama adalah membentuk terumbu karang. Selain itu, Solentrata juga berperan dalam pembuatan tepung ubur-ubur yang diperlukan dalam pembuatan kosmetik. Peran Solentrata yang selanjutnya adalah sebagai sumber bahan makanan. Demikianlah subpokok bahasan film Solentrata atau Cnidaria dari saya. Sampai jumpa pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu film Platyhelminthes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.